Nasib tragis Jerangkong Koneng. Tubuh kurus Jerangkong Koneng menempel di telapak tangan Adijaya. Terlihat kejang-kejang. Tubuh kurus semakin kurus. Salah satu fungsi ajian serap sukma adalah menyedot kekuatan atau tenaga dalam lawan. Tapi yang dilakukan Adijaya terhadap kakek ini bukan seperti itu. Dia tidak ingin menyedot kekuatan lawannya karena dia sudah memiliki kekuatan Padmasari. Adijaya membuat aliran tenaga dalam dan seluruh kekuatan yang dimiliki si kakek bergerak kacau balau di dalam tubuh kurusnya. Termasuk aliran darahnya juga. Yang dirasakan si kakek dalam tubuhnya seperti ada ular yang bergerak ke setiap ruang di tubuh dan memakan organ-organ tubuhnya. Sakit bukan main, rasanya lebih baik cepat mati daripada menderita seperti ini. Beberapa saat kemudian Adijaya menghentikan ajiannya. Tubuh Jerangkong Koneng ambruk bagai nangka jatuh ke tanah. Masih kejang-kejang semakin tak berdaya. Lalu dia tak berkutik, tapi masih bernapas megap-megap. Aku memberikanmu kesempatan untuk bertobat sebelum ajal menjemputmu. Ingat kau sudah bangkotan. Lupakan urusan dunia. Nasihat Adijaya. Beberapa pendekar hendak menurunkan tangan. Tapi Adijaya mencegahnya. Sekarang dia hanya seorang tua bangka yang tidak ada apa-apanya. Biarkan dia menjadi baik sambil menunggu ajal tiba. Para pendekar pun tampaknya setuju. Kematian terlalu enak bagi Jerangkong Koneng. Biarkan dia menderita sebelum mati. Sekarang kakek ini benar-benar manusia lemah tanpa daya. Pada dasarnya Adijaya tidak ingin membunuh. Biarlah orang mengatakan dia tidak kejam terhadap lawan. Baginya setiap orang jahat masih punya hak hidup untuk memperbaiki diri. Semua orang membubarkan diri dari tempat itu. Kecuali si kakek kurus yang tergeletak lemah. Orang-orang bertopeng bekas anak buah Dewi Kembang Kuning yang masih hidup digiring ke kota raja. Beberapa tawanan yang ditemukan di ruang bawah tadi dilepaskan dan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan terlihat Sekar Kusuma selalu mengikuti rombongan Adijaya di belakangnya. Sehingga Praba Arum menghampiri gadis itu. Apa kau tidak tahu jalan pulang? Sekar Kusuma tidak langsung menjawab. Dia kelihatan ragu-ragu. Wajahnya murung. Kami bisa mengantarmu, di mana kau tinggal. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak tahu harus pulang kemana. Praba Arum menghela napas. Kalau begitu aku akan membawamu ke padepokan, kau mau? Sekar Kusuma diam sejenak lalu mengangguk pelan. Kemudian Praba Arum menariknya hingga berjalan lebih dekat dengan yang lainnya. Sepanjang jalan Adijaya menceritakan semuanya kepada Asmarini secara terperinci. Asmarini hanya ingat ketika dia pulang bersama calon suaminya itu. Lalu esok harinya entah kenapa dia tidak ingat apa-apa lagi. Dan baru sadar sekarang karena kejadian ini. Lalu dia ingat Nyai Gandalaras gurunya. Hatinya begitu terpukul setelah mendengar penuturan Adijaya. Pedang bunga yang jadi senjatanya dan juga kitab tapak wangi ikut hangus bersama gurunya. Dinda tenang saja, aku akan melindungimu dengan baik sekarang. Asmarini juga teringat nasib ayah dan ibunya, bagaimana keadaan mereka sekarang. Jika ingat hal ini, si gadis merasa bersalah kepada Adijaya. Tapi nyatanya calon suaminya ini masih menyayanginya. Ingin rasanya Asmarini mencari keberadaan orang tuanya. Tapi takut menyinggung Adijaya kalau dibicarakan. Bagaimanapun juga ayahnya telah menghina habis-habisan Adijaya. Wajarlah ayahnya mendapatkan hukuman seperti itu. Semoga dengan begitu dia bisa mengambil pelajaran bahwa kedudukan dan harta bukanlah segalanya. Adijaya dan Asmarini berencana ikut ke padepokan Linggapura.
Padepokan itu dalam keadaan kosong kepemimpinan setelah tewasnya Ki Ranggasura. Ada 2 calon yang akan menggantikan Ki Ranggasura. Arya Sentana dan Komara. Aku rasa Rai Komara lebih sanggup memimpin, ujar Arya Sentana. Bagaimana kalau murid-murid memilih Kanda? Aku akan meminta langsung pada Rai Komara. Terus terang aku tidak memiliki jiwa pemimpin. Bagi Praba Arum jadi pemimpin atau tidak, bukan masalah. Dia bukan orang yang gila kedudukan. Kalau memang suaminya merasa tak mampu, dia akan mendukung keputusan sang suami. Praba Arum melirik ke arah Sekar Kusuma yang berjalan sendirian. Biar gadis itu tidak merasa bosan, pendekar kipas perak ini mendekatinya dan mengajak ngobrol. Ketika lembah Jonggrang sudah sepi, tinggal Jerangkong Koneng yang terkapar tak berdaya. Seseorang datang menghampiri sosok kakek kurus itu. Mungkin seluruh ilmu dan kekuatanmu telah musnah. Tapi kau masih bisa dimanfaatkan. Lelaki tinggi besar berkepala botak ini kemudian memanggul tubuh yang bagai tengkorak itu. Dengan kecepatan tinggi dia berlari meninggalkan lembah ke arah selatan ke arah lereng Gunung Indrakila. Karena larinya begitu cepat dan tanpa berhenti walau sejenak dan sepertinya tidak merasa lelah sedikitpun, sebelum sore si botak tinggi besar ini sudah sampai di lereng utara Gunung Indrakila. Di sana terdapat bangunan alami terbuat dari rimbunan daun dan pepohonan yang saling dempet hingga membentuk sebuah ruangan. Suasananya tampak remang-remang. Di ujung ruangan di atas sebuah batu, satu sosok tengah duduk bersila. Sosok pemuda tampan berkumis tipis, tapi sinar matanya menyiratkan sifat culas dan licik. Juga bibirnya yang menyeringai licik. Si botak lemparkan tubuh yang dipanggulnya. Hanya kulit pembungkus tulang. Seru pemuda berpakaian serba hitam ini. Meskipun tidak lagi memiliki kekuatan, kulit, tulang dan dagingnya masih bermanfaat untuk menambah kekuatan juragan, jelas si botak memberitahu. Kau urus saja dia, aku ingin yang sudah jadi. Baik, juragan. Si botak hendak mengangkat kembali tubuh Jerangkong Koneng tapi diurungkan ketika majikannya berseru. Tunggu. Ya, juragan. Kau tahu pemuda yang membuat sasaranku jadi begini. Setelah diselidiki, dia bernama Adijaya yang bergelar pendekar payung terbang. Pemuda berkumis tipis mendengkus kesal. Dia akan menjadi penghalangku, dia yang pertama akan kuhabisi. Di mana dia tinggal? Kabar terakhir yang aku dapat, dia menuju Padepokan Linggapura. Pemuda itu diam sejenak. Mengingat-ingat tentang padepokan yang disebutkan tadi. Sudah, pergilah. Si botak memanggul kembali tubuh Jerangkong Koneng. Dia membawa ke suatu tempat yang masih di lereng. Di sana ada sebuah tong besar yang letakkan di atas tungku besar terbuat dari tanah. Biur. Tubuh kurus dilemparkan ke dalam tong yang sudah berisi air itu. Kemudian si botak mengambil dan menumpuk kayu bakar di lubang tungku lalu membakarnya. Jika ada orang lain melihatnya tentu pemandangan ini akan mengerikan. Seorang yang masih hidup direbus dalam tong besar. Hanya saja Jerangkong Koneng sudah tak bisa bersuara lagi. Perebusan ini memakan waktu cukup lama. Sampai seluruh tubuh kakek kurus itu hancur bagaikan bubur. Setelah air dalam tong menyusut karena menguap, si botak memindahkan air rebusan manusia itu ke dalam gentong. Sampai 3 gentong untuk memuat air itu. Tanpa merasa kepanasan 3 gentong itu dibawa sekaligus ke tempat majikannya tadi. Juragan, silakan. Si pemuda berkumis tipis mengambil gayung. Menyiduk air dalam gentong lalu perlahan meminumnya tanpa ragu dalam sekali tegukan.
Setelah meminum kembali dia duduk bersila dan memejamkan kedua matanya. Bersemedi mengolah air yang tadi diminum untuk menambah kekuatannya. Siapakah orang ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Masuk ke alam lain. Suatu malam rombongan Adijaya singgah di penginapan. Mereka memesan 2 kamar masing-masing untuk perempuan dan laki-laki. Adijaya berbagi tempat dengan Arya Sentana. Rasa lelah dan capek membuat keduanya cepat terlelap. Namun, dalam lelapnya Adijaya masih sadar karena dia mendengar percakapan sepasang guriang di dalam tubuhnya. Adijaya, kali ini kau akan menghadapi musuh yang sangat kuat, Padmasari yang bisa menerawang memberitahu. Seperti apa orang yang akan dihadapi juragan kita? Tanya Ki Santang. Dia seumuran dengan juragan kita, tapi aku curiga itu hanya tipuannya saja. Aku yakin sehebat apapun dia, juragan kita pasti mampu mengalahkannya. Kali ini kita sebagai bangsa Guriang juga turun secara langsung. Apa maksudmu? Ki Santang belum mengerti dengan perkataan Padmasari. Dia memiliki buhul sakti yang bisa mengikat jiwa Guriang. Ada 10 Guriang yang telah menjadi budaknya. Ki Santang terperanjat bukan main. Perasaannya mendadak cemas. Sangat berbahaya manusia yang memiliki buhul sakti. Dia bisa menaklukkan para Guriang ataupun siluman untuk dijadikan budak atau anak buahnya. Apakah kita juga bisa terkena buhulnya? Pertanyaan Ki Santang menyiratkan ketakutan. Adijaya yang seolah menyaksikan percakapan mereka dalam mimpi juga merasa khawatir. Bukan karena takut kehilangan 2 Guriang miliknya, tapi bahaya yang akan ditimbulkan oleh orang itu. Tidak usah takut, ujar Padmasari. Aku ini Guriang Ratu Sihir. Aku punya penangkal agar kita tak terkena jerat buhul sakti itu. Padmasari mengeluarkan 2 cincin yang bentuknya hanya cincin biasa saja. 1 cincin diberikan kepada Ki Santang. Apa ini cincin pertunangan kita? Padmasari melotot mendengarnya. Adijaya tak bisa menahan senyumnya. Kamu sudah ketularan gilanya Adijaya. Hardik Padmasari. Ki Santang hanya tertawa mengekeh dengan tatapan genit. Walaupun bersikap begitu tapi dalam hati Padmasari terasa berbunga-bunga. Ini cincin mustika penangkal segala macam buhul, mantra atau ajian khusus untuk menjerat bangsa Guriang. Ki Santang tersenyum lebar. Terima kasih, kau perhatian padaku. Padmasari terbatuk dengan pipi yang merona merah. Adijaya tak tahan lagi untuk tertawa. Mendengar majikannya tertawa, sepasang Guriang ini tersipu malu. Apa yang harus kulakukan jika menghadapinya? Tanya Adijaya. Lawan dia dengan ilmu manusia, jangan sampai dia menggunakan sihir dari alam kami, jawab Padmasari. Setinggi-tingginya ilmu sihir Jerangkong Koneng, masih ciptaan manusia. Selebihnya biar kami yang bekerja. Timpal Ki Santang memotong perkataan Padmasari. Termasuk saat ini juga. Sekarang, kita lihat. Yang terlihat di luar adalah sosok Adijaya sedang tertidur pulas. Tapi dengan bantuan Ki Santang dan Padmasari, dia sedang meraga sukma ke alam Guriang. Di suatu tempat yang semuanya terlihat berwarna hitam. Sebuah ruang semesta yang tak terlihat ujungnya. Adijaya berdiri bersama 2 Guriangnya. Saat melihat ke bawah, kedua kakinya entah atau melayang dia tak merasakan sama sekali. Di depan mereka berdiri seorang lelaki yang tampilannya seumuran Ki Santang. Bisa dipastikan orang ini juga jelmaan Guriang. Kenapa cuma 1 yang dikirim? Padmasari meledek. Lelaki Guriang di depan mereka tampak mengkelam wajahnya. Dia seperti sedang menahan sesuatu.
Dia mengetahui jati diri sepasang Guryang di hadapannya. Bukan Guryang jelata seperti dirinya. Mereka memiliki kedudukan penting di kalangan bangsanya. Tapi jeratan buhul yang menyiksanya membuat dirinya tak mampu menahan. Ada seseorang dari bangsa manusia yang sedang mengendalikannya dari jauh. Dia ditugaskan untuk menangkap Ki Santang dan Padmasari untuk dijadikan budak seperti dirinya. Sayangnya manusia yang mengendalikannya tidak tahu sepasang Guryang yang diincarnya. Lakukan saja tugasmu. Seru Ki Santang mengerti apa yang dipikirkan makhluk sebangsanya itu. Karena tak bisa menguasai dirinya sendiri, akhirnya lelaki jelmaan Guryang ini bergerak menyerang Ki Santang. Padmasari dan Adijaya mundur beberapa tindak. Sebelum serangan datang, Ki Santang sudah menyambut duluan dengan menerjang ke depan. Pertarungan tangan kosong pun terjadi. Yang terlihat memang seperti pertarungan manusia biasa. Tapi efek yang dihasilkan begitu dahsyat. Setiap benturan tangan atau kaki menimbulkan getaran yang mirip gempa. Kalau terjadi di alam manusia mungkin sudah gempa yang benar-benar nyata. Adijaya sampai memegang dadanya yang berdebar kencang. Dilihat dari sudut pandang manusia, kepandaian Ki Santang tampak lebih unggul dari lawannya. Tapi entah kenapa wujud asli payung terbangnya ini seolah sengaja mengulur waktu. Dia sedang berusaha menolongnya, kata Padmasari mengetahui apa yang ada di pikiran Adijaya. Menolong. Lalu Adijaya ingat penjelasan Padmasari sebelumnya tentang 10 Guryang yang terjerat buhul sakti yang akhirnya terpaksa jadi budak manusia. Dia baru tahu ada manusia yang ingin menguasai bangsa dari alam lain. Ada pepatah bilang, binatang buas tapi manusia lebih buas. Dedemit serakah tapi manusia lebih serakah. Adijaya sendiri bisa memiliki abdi dari makhluk Guryang bukan kemauannya, tapi buah dari kebaikan yang dia lakukan. Kenapa dia sepertinya takut setelah melihat kalian? Tanya Adijaya kemudian. Karena dia tahu jati diri kami, dia dari kalangan jelata sedangkan kami mempunyai kedudukan di kerajaan Guryang. Adijaya tercekat. Dia bingung kenapa bisa mengabdi padanya sedangkan mereka sendiri punya kedudukan penting di alamnya. Padmasari yang bisa membaca pikiran Adijaya menjawab. Raja kami memaklumi, juga apa yang kami lakukan tidak akan mengganggu tugas kami. Adijaya mengerti dulu mereka mendapat hukuman mungkin karena lalai dalam tugas. Walaupun yang dituturkan kepadanya berbeda. Terus tugas kalian apa? Salah satunya menyelamatkan bangsa kami yang terjerat seperti mereka. Kalau sedang menjalani hukuman bagaimana? Bangsa kami juga seperti manusia, banyak jumlahnya. Kalau ada yang dihukum, masih banyak petugas lainnya. Bruk. Percakapan mereka terhenti ketika Ki Santang berhasil menjatuhkan lawannya. Ki Santang menunjukkan sesuatu dalam genggaman tangannya kepada lawannya itu. Lelaki Guryang itu terkejut tapi juga tampak cerah wajahnya, dia menahan kegembiraan dengan pura-pura bersikap sinis. Aku telah menyusupkan yang palsu sebagai gantinya, kata Ki Santang. Kau pura-pura saja. Katakan kepada majikanmu tentang kami dengan sejujurnya. Timpal Padmasari. Kemudian lelaki itu lenyap secara tiba-tiba. Apa kita akan langsung bergerak? Tanya Padmasari. Santai saja, biarkan mereka yang datang sendiri. Juragan kita juga masih butuh istirahat. Dia masih kangen sama calon istrinya. Padmasari tersenyum ke arah Adijaya. Calon istrimu ternyata unik, mungil. Tapi gadis bernama Sekar Kusuma juga cantik. Kau nikahi saja dua-duanya. Aku bisa mengaturnya. Adijaya tampak memerah wajahnya.
Bagaimana bisa perempuan Guryang ini berpikiran seperti itu? Sudah jangan menggodanya. Kemudian mereka kembali. Dalam artian Sukma Adijaya yang kembali ke tubuhnya. Juga sepasang Guryang itu. Malam masih lumayan panjang menuju pagi. Adijaya benar-benar terlelap sekarang. Sepasang Guryang juga tidak terdengar lagi suaranya. Apa mereka juga bisa tidur? Ah, sudahlah, tidak semua tentang mereka harus diketahui. Buhul Sakti Penjerat Siluman. Sebelumnya terima kasih buat yang sudah mendukung karya ini. Di lereng utara Gunung Indrakila. Di malam yang sama. Pemuda tampan berkumis tipis menunjukkan wajah yang tak sedap dipandang ke arah lelaki yang sedang bersimpuh di hadapannya. Aku menyuruhmu karena kau yang paling kuat. Teriak pemuda berkumis tipis. Ada 2 Guryang yang mendampinginya, jawab si lelaki membela diri. Si pemuda menoleh ke arah si botak tinggi besar yang berdiri agak jauh di belakang lelaki bersimpuh. Sorot matanya menyiratkan tanya. Saya hanya menyirap satu saja, yang sering menjelma menjadi payung terbang. Si botak menjelaskan hasil penyelidikannya. Si payung terbang itu adalah Santang dan yang satunya Padmasari. Lelaki yang bersimpuh menambahkan. Si botak terkejut bukan main. Pemuda berkumis tampak heran melihat raut mukanya. Sepertinya menyiratkan ketakutan. Kenapa kau terlihat takut? Tanya si pemuda. Mereka bukan Guryang sembarangan. Mereka mempunyai kedudukan tinggi di kerajaan Guryang, jawab si botak. Si pemuda berkumis tipis memandang bergantian 2 sosok di hadapannya. Tampaknya ada yang belum mengerti dengan ucapan si botak. Kalian bersepuluh apa tidak sanggup menangkap mereka? Si botak menjura menunjukkan rasa penyesalan. Di dunia manusia, ibaratnya kami hanya rakyat jelata. Mereka adalah bangsawan. Perbedaannya di alam kami, semakin tinggi kedudukan semakin tinggi juga kesaktiannya. Pemuda berkumis tipis ini membayangkan betapa beruntungnya kalau memiliki budak dari bangsa Guryang yang kedudukannya tinggi. Pendekar payung terbang itu bagaimana bisa mendapatkan mereka? Walau hanya 2, tapi pengaruhnya tinggi. Jadi apa yang harus aku lakukan? Juragan jangan memaksa kami menghadapi mereka walaupun kami bersepuluh. Tapi kalau memaksa juga kami malah bersyukur. Apa maksudmu? Si pemuda menyela si botak. Si botak tak menjawab. Lelaki yang bersimpuh juga diam saja ketika ditatap tajam. Oh, aku tahu sekarang. Bola mata si pemuda mengerling licik dengan seringai serupa di bibirnya. Jika ingin menguasai kedua Guryang yang berpangkat tinggi itu, maka dia harus membunuh pemiliknya. Pemuda berkumis tipis ini bernama Rangrang Geni. Tidak diketahui dari mana asalnya, siapa gurunya. Dia mempunyai pusaka Buhul Sakti Penjerat Siluman. Dengan pusakanya dia berhasil menaklukkan 10 Guryang untuk dijadikan pengikutnya. Rangrang Geni memiliki cara kejam untuk menambah kekuatan saktinya. Yaitu dengan mengambil kekuatan orang-orang yang mempunyai ciri istimewa. Caranya dengan merebus sampai tubuhnya hancur, kemudian rebusannya diminum. Seperti yang telah dilakukan kepada Jerangkong Koneng. Si botak yang bernama Magada dan lelaki yang bersimpuh bernama Pancala adalah 2 di antara 10 Guryang pengikutnya. Magada sering ditugaskan mencari orang-orang yang memiliki ciri istimewa. Baik dari kalangan pendekar ataupun orang biasa. Kemudian orang-orang itu dibawa paksa untuk diambil kekuatannya dengan cara seperti di atas. Ketika ditugaskan untuk mengambil Jerangkong Koneng, Magada mendapat kesulitan karena terhalang oleh sihir dari alamnya. Dia tidak bisa mendeteksi kalau sihir itu berasal dari Padmasari.
Akibatnya dia hanya bisa membawa tubuh Jerangkong Koneng yang sudah tak berdaya lagi. Dengan kesaktiannya dia berhasil mengumpulkan keterangan tentang Adijaya. Hanya saja dia cuma menemukan Ki Santang yang menjaga Adijaya. Dia tidak mendeteksi keberadaan Padmasari. Sekarang rencana Rangranggeni adalah menghadapi Adijaya secara langsung. Tapi tidak serta-merta begitu saja. Dia akan melihat dulu seberapa besar kekuatan Adijaya tanpa Guryang pendampingnya. Dia tidak akan menurunkan Guryang pengikutnya untuk menguji Adijaya. Karena pasti akan diketahui oleh Ki Santang dan Padmasari. Rangranggeni menghela napas panjang. Akhirnya ada urusannya yang harus ditangani langsung tanpa melibatkan pengikutnya. Adijaya, jika mau memiliki ciri istimewa, maka aku akan sangat beruntung. Desis Rangranggeni merasa yakin dengan kekuatan yang dimilikinya. Rangranggeni bercita-cita ingin menguasai dunia persilatan. Selain di lereng gunung sebagai tempat meningkatkan kekuatannya, Rangranggeni memiliki tempat lain. Di sebuah bukit kecil yang masih merupakan kaki Gunung Indrakila, Rangranggeni membangun sebuah pesanggerahan. Dia memiliki 200 pengikut yang sangat setia. 200 pengikutnya dibagi menjadi 20 kelompok. Setiap kelompok berjumlah 10 orang. Semua pengikutnya rata-rata memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Cukup susah untuk mendapatkan mereka. Namun, mereka patuh bukan karena kepemimpinan Rangranggeni yang berwibawa. Mereka setia karena ancaman. Di leher masing-masing pengikut Rangranggeni melilit tali yang tak kasat mata, yang sewaktu-waktu akan memotong lehernya bila mereka berkhianat. Sesuai namanya, mereka dinamai Laskar Rangranggeni. Dalam waktu singkat dengan kekuatannya Rangranggeni bisa berpindah tempat dalam beberapa kejap dari lereng gunung ke bukit ini. Mengetahui pemimpinnya datang, 200 anggota Laskar Rangranggeni langsung berlutut. Aku datang untuk menurunkan titah. Seri Rangranggeni. Tidak ada yang menyahut, semuanya diam menunggu perintah. Ada rombongan kecil yang sedang menuju Gunung Lingga. Tangkap semua orang kecuali satu yang bernama Adijaya. Jangan membuat masalah dengan orang ini. Biar aku sendiri yang menghadapinya. Kalian hanya gunakan segala cara untuk menangkap orang-orang di sekelilingnya. Setelah bicara Rangranggeni berkelebat lenyap kembali. 20 kelompok Laskar Rangranggeni segera bergerak melaksanakan tugas. Adijaya dan rombongannya sudah dalam perjalanan lagi. 3 perempuan berjalan di depan, sementara Adijaya bersama Arya Sentana. Paman, apa pernah mendengar tentang Buhul Sakti yang bisa menjerat para siluman? Buhul Sakti. Arya Sentana kerutkan kening sebagai jawaban. Artinya dia sendiri baru mendengarnya. Benda semacam apa itu? Tanya Arya Sentana. Konon katanya dengan benda itu orang yang memilikinya bisa menangkap siluman untuk dijadikan pengikutnya. Menurutmu ada orang yang memilikinya? Inilah yang sedang aku pikirkan. Bahaya jika orang itu menyalahgunakannya, tapi dalam hatinya bertanya-tanya dari mana Adijaya tahu tentang ini. Kenapa dia memikirkannya? Sepertinya pemuda itu seolah-olah akan bertemu dengan orang itu. Sepertinya Adijaya akan menghadapi masalah lagi, pikir Arya Sentana. Tapi wajar saja, setiap pendekar bahkan orang biasa saja tak pernah lepas dari masalah. Seperti dirinya yang sedang dilema antara menjadi pemimpin padepokan atau tidak. Walaupun dalam hatinya lebih condong agar adik seperguruannya saja yang jadi pemimpin. Adijaya dikejutkan dengan suara Padmasari dari dalam tubuhnya. Suara yang hanya bisa didengar olehnya. Tidak seperti Ki Santang, Padmasari cukup aktif.
Aku akan membuat mantra pelindung. Untuk apa? Untuk orang-orang yang bersamamu sekarang, mereka dalam bahaya. Mereka punya kepandaian masing-masing. Bahaya yang mengancam mereka tidak main-main. Lalu Adijaya melihat satu bayangan halus, hanya dia yang bisa melihatnya. Bayangan membentuk tubuh seorang wanita. Bayangan ini menghampiri satu persatu orang yang bersama Adijaya. Mengingat kejadian semalam, pasti dirinya dan orang-orang sekelilingnya berada dalam bahaya. Padmasari melakukan ini untuk penjagaan. Adijaya ingat ucapan Eyang Batara, kekuatan besar tanggung jawab besar. Dia yang dulunya tak ingin jadi pendekar ternyata sudah tercebur sangat dalam ke dunia persilatan. Perangkap hutan jadi-jadian. Rombongan Adijaya memasuki sebuah hutan yang cukup rapat pepohonannya. Ada jalan setapak yang bisa dilewati. Keadaannya agak remang-remang karena dedaunan yang sangat lebat menghalangi sebagian besar cahaya matahari. Hanya berupa titik-titik kecil saja yang berhasil menembus, itu pun pudar sampai di bawah. Arya Sentana berjalan paling depan diikuti 3 perempuan di tengah dan Adijaya paling belakang. Mereka berjalan biasa saja tanpa merasa khawatir dihadang binatang buas atau lainnya. Tapi, tangan kanan Arya Sentana secara naluri bergerak sendiri menangkap sesuatu yang melesat cepat dari arah depan. Apa itu? Tanya Praba Arum. Di belakang, Adijaya tampak siap siaga. Kerlingannya mengitari tempat sekitar. Di sisi lain dia sedang menunggu bisikan Padmasari. Senjata rahasia, paku, jawab Arya Sentana setelah melihat benda di genggamannya. Ada yang hendak main-main dengan kita, ujar Praba Arum. 2 gadis lain hanya saling pandang, tapi meningkatkan kewaspadaannya. Selama perjalanan mereka mulai akrab. Kita lanjutkan saja, kata Arya Sentana seraya melanjutkan jalannya. Kini langkah mereka penuh kewaspadaan. Lemparan senjata tajam tadi menandakan ada seseorang atau mungkin bisa lebih tengah mengintai mereka. Siapa dan untuk apa belum mereka pikirkan. Yang penting sekarang adalah hati-hati dan segera keluar dari hutan ini. Benar saja setelah sejauh 5 tombak mereka dikejutkan oleh luncuran senjata rahasia lagi. Kini arahnya dari samping kanan dan kiri. Klep. Klep. Senjata berupa paku itu menancap di pohon setelah berhasil dihindari. Terang. Beberapa lagi berhasil ditangkis oleh kipas Praba Arum dan payung terbangnya Adijaya. Seandainya saja Asmarini dan Sekar Kusuma membawa senjata, mungkin mereka sudah menghunusnya. Berarti ada banyak pengintai yang bersembunyi dan mungkin saja mereka ini sudah dalam kepungan. Praba Arum tampak hendak berteriak namun ditahan oleh Arya Sentana. Tidak perlu, bisiknya. Lalu mereka mempercepat langkah. Us. Terang. Klep. Klep. Semakin cepat langkah semakin banyak serangan bokongan. Namun selalu bisa dihindari atau ditangkis. Arya Sentana menghalau serangan itu dengan tenaga dalam yang diubah menjadi tameng angin. Sedangkan Adijaya menahan dengan payung. Awas di atas. Seru Adijaya memperingatkan saat melihat ada bahaya dari atas. Arya Sentana mendongak. Satu sosok serba hitam tengah mengayunkan pedang hendak menebas kepalanya. Murid Kiranggasura ini cepat mundur dengan memiringkan badannya sehingga tebasan itu mengenai angin saja. Praba Arum yang sudah geram langsung menghambur sambil mengibaskan kipasnya menyerang sosok serba hitam yang kepalanya juga dibungkus kain hitam. Jurik pengecut. Maki Praba Arum.
Di belakang ternyata Adijaya juga sudah terlibat dalam pertarungan dengan orang yang sama berpakaian serba hitam dan kepalanya juga dibungkus kain hitam. Juga sama bersenjata pedang. Namun, Adijaya tetap tenang dalam menghadapi lawannya. Sampai saat ini dia belum menerima bisikan dari Padmasari. Kenapa sekarang dia bergantung padanya? Dia sendiri tak bisa menjawab pertanyaan ini. Keheningan dalam hutan kini pecah oleh suara dentingan beradunya senjata. Hanya dua yang muncul, kata Arya Sentana dalam hati. Pasti bukan cuma dua tapi banyak. Siapa mereka? Apa tujuannya? Di depan terlihat Praba Arum berhasil menendang lawannya hingga terpental jauh. Tapi yang mengejutkan sosoknya langsung lenyap begitu terjatuh ke tanah. Begitu juga yang dialami Adijaya. Payungnya berhasil mendorong bagian dada lawannya hingga tersungkur tapi lenyap begitu menyentuh tanah. Manusia atau jurik mereka? Gumam Adijaya. Lanjutkan lagi, kita harus segera keluar dari hutan ini. Kata Arya Sentana kembali berjalan paling depan. Sampai 5 tombak, tidak ada lagi gangguan. Tapi mereka belum merasa aman selagi masih di dalam hutan itu. Sikap awas dan waspada selalu dipasang di setiap langkah. Tiba-tiba terdengar suara dari atas. Mereka segera melompat ke depan sejauh 2 tombak setelah melihat apa yang ada di atas. Bruk! Sebuah kerangkeng besar terbuat dari kayu hampir saja mengurung mereka. Jelas ada pihak yang ingin menangkap mereka hidup-hidup. Serangan-serangan yang mereka terima juga bersifat hanya melumpuhkan bukan untuk membunuh. Apakah ini masih berhubungan dengan peristiwa kemarin malam? Padmasari telah mengingatkan Adijaya, akan ada bahaya yang selalu mengintai. Sementara Asmarini dan Sekar Kusuma berusaha lebih dekat dengan Adijaya. Mencari perlindungan. Mungkin mereka penguasa hutan ini. Ujar Arya Sentana. Bisa jadi mereka orang bayaran yang ingin menangkap kita, timpal Adijaya yang mulai sadar akan peringatan Padmasari. Keduanya serba mungkin, ujar Praba Arum. Ayo. Arya Sentana sudah berjalan lagi di depan. Yang lainnya segera mengikuti. Kalau yang merintangi mereka adalah penghuni hutan ini maka setelah keluar tidak akan mengganggu lagi. Tapi kalau penyerang itu adalah orang bayaran, maka akan tahu juga setelah di luar nanti. Tapi mereka tidak tahu berapa lama lagi keluar dari hutan itu. Berapa panjang jalan setapak yang mereka lalui. Namun mereka tak takut sama sekali, mereka selalu siap jika ada rintangan lagi yang menghadang. Jauh di ujung sana sekitar puluhan tombak tampak cahaya terang. Cahaya matahari. Ujung dari hutan ini. Semangat mereka tambah menggebu karena sebentar lagi bisa keluar dari hutan ini. Namun apa yang terjadi? Baru beberapa langkah saja mereka sudah dihadang oleh sosok serba hitam lagi. Sosok ini tinggi besar, berdiri tegak menghadang jalan mereka. Sepasang mata dari lubang kain hitam pembungkus kepalanya menyorot tajam memancarkan sinar kekuningan. Apa maksud Kisanak menghalangi jalan kami? Tanya Arya Sentana. Bukan jawaban yang didapat. Tapi serangan ganas mendadak menerjang pendekar tinju dewa. Orang ini tidak bersenjata namun angin yang menyertai gerakan pukulannya terasa sangat kuat. Serangan pertama berhasil mengelak, serangan kedua harus ditangkis. Dua tenaga beradu. Sangat kuat. Arya Sentana mengukur tenaga lawan berada di atasnya. Tapi aneh, dia yang mengira akan terpental akibat adu tenaga ternyata tubuhnya tetap bergeming di tempatnya. Orang tinggi besar itu pun tampak berseru heran ketika malah dirinya yang terdorong 4 langkah.
Segera dia lipat gandakan tenaga lalu menyerang lagi dengan gerakan lebih cepat dan kuat. Arya Sentana yang masih belum mengerti keadaannya disibukkan kembali menghadapi lawannya. Saat beradu tadi tangannya terasa sakit bagai menghantam besi, tapi rasa sakit itu cepat hilang. Begitu juga sekarang ketika gerakan jurusnya memaksa harus berbenturan dengan tangan lawan. Rasa sakitnya cuma sekejap. Namun, Adijaya mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Karena sebelumnya dia melihat bayangan Padmasari menyelinap masuk ke raga Arya Sentana. Apa yang dirasakannya membuat tidak fokus kepada penyerangnya, pikirannya tak menentu. Akibatnya Arya Sentana lengah sehingga dihujani pukulan dan tendangan. Hal ini membuat istrinya cemas. Segera saja Praba Arum hendak turun tangan membantu sang suami tapi... Duk! Bruh! Perangkap kedai. Saat itu Arya Sentana tak mampu lagi menghindar dari tendangan yang mengarah ke perut kirinya. Tapi begitu mengenai sasaran, bukan dia yang terpental tapi justru sosok serba hitam itu yang mental sangat jauh hingga jatuh lalu lenyap seperti dua temannya tadi. Arya Sentana semakin heran. Dia memegangi perut kiri yang kena tendangan tadi. Aneh. Tidak terasa sakit sama sekali. Tapi dia segera melupakan keanehan ini karena siapa tahu bahaya masih mengintai mereka. Baiklah, ujung hutan sudah dekat, segera kita keluar. Arya Sentana kembali melangkah di depan. Ternyata benar, rintangan itu belum selesai. Sepertinya mereka tidak diberi jalan untuk keluar. Entah siapa yang menghendakinya, yang pasti tak ada dalam pikiran mereka sekarang yang ingin segera keluar dari hutan itu. Kini rintangan itu berupa hujan senjata rahasia lagi yang masih berbentuk paku. Jumlahnya seperti ribuan meluncur dari berbagai arah. Praba Arum mengerahkan tenaga dalam ke kipasnya lalu dikibas-kibaskan sehingga menghasilkan angin kencang yang menghalau ribuan paku itu. Adijaya juga memutar payungnya menghalau serbuan mematikan itu. Asmarini dan Sekar Kusuma berlindung di belakangnya. Sementara Arya Sentana yang tak bersenjata kembali menggunakan tenaga dalam yang diubah menjadi hembusan angin yang menghempaskan ribuan paku yang menyerang ke arahnya. Sampai beberapa saat mereka terus begitu hingga keringat bercucuran walau udara sangat lembab di dalam hutan itu. Di saat menghadapi serangan seperti itu mereka juga menggunakan akalnya. Yaitu mereka terus merangsek maju untuk keluar hutan sambil menghempaskan senjata-senjata kecil itu. Sejauh 5 tombak lagi ke ujung hutan. Hujan serangan senjata rahasia lenyap. Napas mereka tersengal-sengal. Tenaga seperti terkuras kecuali Adijaya yang memiliki simpanan tenaga dalam cukup banyak berkat Melati Tunjung Sampurna. Cepat-cepat mereka melangkah walau nafas masih ngos-ngosan. Tapi beberapa langkah lagi menuju ujung, tiba-tiba bertiup angin sangat kencang dan dahsyat bagaikan badai yang meniup mereka agar kembali ke dalam hutan. Praba Arum mendekap sebuah pohon agar tubuhnya tak terbawa angin. Begitu juga Arya Sentana. Sangat kebetulan mereka mendekap pohon yang sama. Mereka kerahkan semua tenaga yang dimiliki. Beruntung pohonnya cukup kuat sehingga tidak sampai roboh atau tercabut karena badai angin itu. Perlahan-lahan suami istri ini mendekat lalu saling berpegangan kuat. Adijaya melintangkan payung yang terbuka di depan. Tangan yang lainnya dijadikan pegangan oleh Asmarini dan Sekar Kusuma. Dia tetap berdiri di tempatnya. Kedua kakinya seolah terpaku ke tanah. Angin dahsyat itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap payung terbang. Tiba-tiba muncul dalam pikiran Adijaya untuk melakukan sesuatu. Dia angkat payung tinggi-tinggi lalu memutarnya dengan cepat seperti kincir.
Shoot! Ajaib! Badai angin dahsyat tersedot ke dalam putaran payung. Semakin lama semakin habis. Dan akhirnya hilang. Keadaan kembali aman. Semuanya menarik napas lega. Segera saja mereka keluar dari hutan itu. Baru beberapa langkah terjadi keanehan lagi. Saat menoleh ke belakang ternyata hutan yang mereka lewati tadi lenyap bagai ditelan bumi. Arya Sentana dan Praba Arum tak bisa berkata apa-apa. Pantas saja, Arya Sentana ingat sebelumnya ketika sendirian berangkat menuju Lembah Jonggrang. Dia tidak pernah melewati hutan ini. Ternyata ini hutan jadi-jadian. Kalau bukan siluman, orang yang mempermainkan mereka pasti sangat sakti. Mereka bersyukur bisa selamat dari hutan tipuan ini. Yang masih mengganjal dalam benak Arya Sentana adalah keanehan pada dirinya beberapa saat yang lalu. Sementara Adijaya baru saja mendapat bisikan dari Padmasari bahwa itu adalah ilmu ilusi dari pemilik buhul sakti penjerat siluman. Orang-orang yang menyerang tadi adalah pengikutnya. Kenapa baru memberitahu? Adijaya sedikit kesal walaupun semuanya selamat. Karena dia menunggu sejak keanehan muncul di dalam hutan. Maaf Juragan, aku membutuhkan sedikit waktu untuk menyadarinya. Padmasari juga menjelaskan, dia masuk ke raga Arya Sentana untuk membantunya karena posisinya paling depan. Kau membuatnya kebingungan, ujar Adijaya. Hampir terjebak dalam hutan jadi-jadian membuat mereka lelah dan lapar. Akhirnya mereka mencari kedai terdekat sebelum senja tiba. Kedainya cukup besar tapi tidak ada pengunjung lain selain mereka. Mereka duduk menghadapi satu meja yang agak besar. Sambil menunggu masakan pesanan selesai, mereka menyantap hidangan pembuka yang berupa buah-buahan dan makanan kecil olahan. Tersedia juga teh manis dan minuman lahang. Adijaya duduk di tengah-tengah antara Asmarini dan Sekar Kusuma. Ada senyuman aneh sepasang suami istri di seberang meja, membuat pemuda ini salah tingkah. Di sisi lain, meski Asmarini sering menangkap tatapan Sekar Kusuma kepada Adijaya begitu dalam, tapi dia seolah bersikap biasa saja. Padahal dalam hatinya dia cemburu. Namun, dia tahan saja. Gadis mungil ini percaya penuh kepada calon suaminya. Buktinya tentang Puspasari yang menyukainya bahkan sempat beberapa lama selalu bersama, Adijaya menceritakannya dengan jujur dan terbuka. Tapi seandainya Adijaya punya keinginan memiliki istri lebih dari satu, bagaimana? Apa dia sanggup berbagi suami? Apa yang dipikirkan Asmarini terbaca oleh Adijaya. Dalam hatinya segera komplain kepada Padmasari. Jangan mempengaruhi pikirannya. Aku ingin membuat juragan bahagia. Di padepokan masih banyak murid laki-laki yang lajang, kau carikan saja jodoh untuk Sekar. Juragan memang lelaki idaman, tampan, baik hati dan setia. Aku juga tampan. Suara Ki Santang menyahut. Nah, kalian mengobrol saja. Siapa tahu kalian juga berjodoh. Sekar Kusuma. Sejak pertama melihat Adijaya ketika dirinya baru siuman dari pingsan sewaktu di Lembah Jonggrang, dia sudah merasa suka. Namun, begitu tahu Asmarini calon istrinya seketika langsung tersayat hatinya. Sebenarnya dia ingin menunjukkan sikap perhatiannya pada Adijaya sepanjang perjalanan. Tapi dia tidak mau disebut wanita perebut. Maka dia tahan saja keinginannya. Dia hanya bisa menikmati ketampanan Adijaya dengan memandangnya diam-diam. Masakan pesanan sudah datang. Mereka pun segera bersantap. Apa di sini ada penginapan? Tanya Arya Sentana ketika pelayan kedai selesai menghidangkan masakan. Di kedai ini tidak menyediakan penginapan, tapi agak jauh di sebelah sana ada penginapan kecil,
jawab si pelayan sambil menunjuk ke satu arah. Terima kasih. Sama-sama, silakan dinikmati masakan utama kami. Si pelayan berlalu. Pada saat Arya Sentana bertanya tadi, Padmasari membisikkan sesuatu. Adijaya terperanjat. Dalam beberapa kejap dia segera melakukan sesuatu. Semuanya menyantap hidangan dengan lahap karena lapar. Tidak ada yang berbincang juga karena fokus makan. Sepertinya masakannya sangat lezat sesuai perkataan pelayan tadi, bahwa itu adalah masakan utama di kedai ini. Tak butuh waktu lama mereka menghabiskan semua hidangan. Wajah mereka menunjukkan rasa puas atas masakan itu. Rasanya ingin nambah kalau tidak ingat sebentar lagi malam dan harus cari tempat istirahat. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Kecuali Adijaya, yang lain tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri. Lalu entah dari mana asalnya tiba-tiba muncul 4 orang berpakaian serba hitam. Dengan gerakan cepat, 4 orang ini memanggul semua teman Adijaya lalu kembali berkelebat lenyap. Kemudian terlihat si pelayan kedai sudah berdiri dengan seringai licik. Episode sebelumnya, perangkap hutan jadi-jadian. Episode berikutnya, tipuan pembalasan.